Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari program studi pendidikan akuntansi kelas A dengan NIM 2409025000008. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Dalam penulisan berbagai karya ilmiah, diperlukan aturan tata bahasa yang menyempurnakannya. Sebab, karya tersebut memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Adapun karya ilmiah tersebut dapat berupa artikel, resensi, profil, karya sastra, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Sehingga PUBI dapat diartikan sebagai suatu ketentuan dasar secara menyeluruh yang berisi acuan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Adapun letak perbedaan antara PUBI dengan PUEYD. Satu letak perbedaan antara PUBI dengan PUEYD adalah adanya penambahan ruang lingkup. PUEYD adalah terdapat 3 ruang lingkup, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca. Sementara pada PUEBI ditambah 1 bagian ruang lingkup, yaitu penulisan unsur serapan. Nah, di sini saya hanya membahas 2 bagian ruang lingkup, yaitu pemakaian huruf dan penulisan kata. Berikut bagaimana aturan penulisan kata berdasarkan PUEBI. Kata dasar. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri, tersusun dari morfem tunggal, dan digunakan untuk menyampaikan perasaan serta pikiran. Kata dasar adalah bentuk dasar yang dapat membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Yang kedua, kata bentuk ulang. Bentuk ulang adalah kata dasar yang mengalami pengulangan sehingga membentuk makna yang berbeda. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda penghubung di antara unsur-unsurnya. Macam-macam kata ulang menurut bentuknya. Yang pertama, kata ulang dengan mengulang seluruh morfem seperti kuda-kuda, sakit-sakit, berapa-berapa, perubahan-perubahan. Yang ketiga, kata berembuhan atau kata turunan. Kata berembuhan adalah kata yang sudah berubah bentuk dan makna, serta pemberian imbuhan berupa awalan, akhiran, sisipan, atau awalan akhiran, atau konfiks. Contohnya itu bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya itu tanda hubung Asia. Asia itu awal kalimatnya huruf kapital. Bagaimana sih kaidah penulisan surat berdasarkan PUEBI? Yang pertama, huruf abjad. Huruf adalah tanda aksara dalam tulisan yang melambangkan bunyi bahasa. Sementara abjad merupakan kumpulan atau sistem aksara itu sendiri berdasarkan urutan umum dan baku dalam bahasa tertentu. Ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf abjad. Yang kedua, ada huruf vokal. Huruf vokal dihasilkan tanpa rintangan udara dan dipengaruhi oleh posisi lidah serta bentuk bibir. Dalam bahasa Indonesia ada 5 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, dan U. Yang ketiga itu ada huruf konsonan. Huruf konsonan dihasilkan dengan menghambat aliran udara di saluran suara. Dalam bahasa Indonesia ada 21 huruf konsonan, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, dan seterusnya. Adapun huruf diftok. Huruf diftok adalah gabungan 2 vokal dalam satu suku kata dengan perubahan kualitas bunyi. Contohnya dalam bahasa Indonesia termasuk AI, AU,
A, dan O. Contohnya, AU adalah posisi awal aura, posisi tengah saudara, dan posisi akhir imbau. Huruf kapital merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasanya. Contoh penggunaan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat ataupun pada awal nama seseorang. Adapun huruf miring. Huruf miring merupakan huruf yang letaknya miring tetapi tidak sama dengan tulisan tangan pada kursif. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, ataupun nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan seperti judul buku, bab, atau subbab, dan juga untuk menegaskan teks yang sudah ditulis dengan huruf miring. Terima kasih, itulah hasil dari materi saya tentang pembahasan PUBI yang disempurnakan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.